sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama dan paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Al-Fatah Bekasi, Bapak Dr. Andes Nur Rasyid MPDI MSI. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Al-Fatah Al-Fatah, Bapak Ahmad Fauzi SP, beserta guru-guru yang lain. Maaf saya tidak bisa menyebutkan nama guru-guru kita satu persatu, tapi semoga itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri sendiri. Nama saya Marisa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang sudah pasti memiliki orang tua kan? Apakah kalian sayang sama orang tua kalian? Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua, terutama seorang ibu. Seorang ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, lalu melahirkan, membesarkan, mendidik, menjaga siang dan malam jika sakit. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa? Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Walaupun begitu, ayah kita pun harus tetap kita hormati dan sayangi. Ayah yang bekerja mencari rezeki untuk sebuah keluarga tidaklah mudah. Dia harus pergi pagi, pulang malam, ataupun ada yang pergi malam dan pulang pagi. Semua semata hanyalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terkadang waktu kita bersama ayah tidaklah sesering waktu kita bersama ibu. Salah satu cara kita berbakti kepada ayah kita adalah dengan cara menyambutnya ketika pulang bekerja, mengambilkannya minum, mengobrol bersenda gurau bersama ayah dan lain sebagainya. Terkadang sebagai seorang anak kita sudahlah tentu pernah merasa kecewa dengan orang tua kita. Orang tua memang tidak selalu benar, tetapi orang tua tidak pernah menjerumuskan seorang anak ke dalam jurang yang berdosa. Justru orang tua selalu menggandeng tangan anak dan keluarganya untuk bersama-sama menuju jalan kebaikan, jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal terbaik dalam menjadi anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita adalah dengan mendengarkan apa yang diajarkan mereka. Mereka sudah pasti tentu tahu apa yang terbaik bagi kita sebagai anaknya. Janganlah membantah ataupun melawannya. Bersikap baik, sopan santun, dan berlemah lembutlah terhadap orang tua kita. Janganlah berteriak jika berbicara kepadanya, karena Allah pun akan murka kepada kita jika kita durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma
sabira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat yang tadi saya bacakan mirip dengan satu doa yang kita tahu ya. Apakah ada yang tahu doa apakah itu? Doa kepada kedua orang tua. Mari kita baca bareng. Nah ini salah satu. Rabbil waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-sekali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah minta maaf. Hormat kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut birrul walidain. Imam An-Nawawi menjelaskan, arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Inilah beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. 1. Dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Apakah kalian ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya? Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, rezekinya di dunia akan senantiasa diluaskan. Dia juga akan mendapatkan umur yang panjang dan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambungkan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tiket menuju surga. Apakah kalian ingin masuk surga? Surga adalah impian setiap manusia. Hanya saja untuk mendapatkannya amatlah sulit. Namun dengan berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah surga akan bisa didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu. Kau tidak mendapat surga atau jagalah ia untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Amalan yang paling utama. Ketika seorang anak membaktikan hidupnya untuk orang tua, maka sejatinya ia sedang melaksanakan amalan yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku menunjukkan, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saya ingin mengasih sedikit kuis nih buat kalian. Yang jawabannya benar, saya akan kasih kalian hadiah spesial. Mau gak? Oke, ayo mulai. 1. Sebutkan 2 keutamaan berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa? Menolong.
Ada yang tahu? Orang tua dan merawat orang tua yang sakit. Ini benar. Nomor 2. Tadi surat yang saya bacakan, ada yang tahu surat apa dan ayat berapa? Maaf ya, waktunya kurang. Kiranya sekian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata, maafkan saya juga. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah sudah tiba waktu maghrib. Kita bersama membaca doa berbuka puasa Wahid Isnani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhuruku wasabdal ajru insya